Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada satu keadaan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan apa yang kita laksanakan, dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Belajar salah satu ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu bagaimana kita mempelajari kalamullah, kitab Allah ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan bagaimana kita bisa membaca kalamullah ini, Al-Quran, dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran materi daripada makharijul huruf dan sifat-sifat huruf yang kita ambil dari buku Dasar-Dasar Tilawah Shahihah karya Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu ta'ala, yang juga di dalamnya membawakan nukilan-nukilan dari nazam manzumah atau muqaddimah al-Jazariyah karya al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala, dalam bab makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Dan pertemuan terakhir kemarin kita membahas bagaimana tentang al-gunnah, bacaan gunnah, bacaan gunnah atau dengung, yang mana pada bacaan gunnah ini terdapat azminah, terdapat miqdar ataupun kadar daripada penyempurnaan gunnah ini sendiri. Adapun tingkatan-tingkatannya yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu adalah yang pertama adalah akmal, yang paling sempurna, kemudian diikuti setelahnya oleh tingkatan kamilah, yang sempurna, kemudian naqisah, kurang, dan kemudian terakhir, yang paling terakhir sekali itu adalah anqas, yang paling sedikit, yang paling sedikit atau paling kurang kadar ataupun tingkatan gunnahnya pada huruf-huruf gunnah itu sendiri, yaitu gunnah itu hurufnya adalah mim dan
nun, ya, nun dan mim sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu, ya, dan gunnah itu adalah makhrajnya di al-khaysyum, yang mana huruf gunnah itu sendiri adalah nun dan mim, ya. Kemarin, ya, setelah kita mempelajari tentang gunnah, ya, kita sedikit melewatkan praktik, ya, di mana pada pertemuan terakhir kemarin pada pembahasan gunnah, ya, kita tidak banyak berlatih, ya, dari membaca ayat-ayat atau sebagian dari surat-surat Al-Quran. Maka insyaallah ta'ala, ya, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran ataupun menyambung materi pembahasan kita tentang tajwid ini, kita akan sedikit memulai dengan latihan terlebih dahulu, ya, agar esensi daripada majelis kita di setiap Sabtu sore ini tidak hilang, ya, di mana tidak hanya membahas tentang materi-materi, namun juga kita terus berusaha berlatih untuk memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, ya, sedikit agar nanti ketika latihan, ya, kita bisa membedakan. Maka sedikit kita ulangi dari pembahasan gunnah yang kemarin kita sampaikan, kita pelajari, ya, dimana yang pertama adalah tingkatan yang paling sempurna itu adalah terdapat pada mim dan nun bertasydid, ya, yang memang betul-betul kita paham, kita kenal dengan gunnah. Yang mana gunnah itu yang kita pelajari dulu adalah terdapat pada nun bertasydid dan mim bertasydid, ya, yang juga terdapat pada idgham, ya, yang idgham di sini adalah idgham bi gunnah, termasuk juga idgham mutamatsilan, ya, atau idgham mimi, atau juga disebut dengan idgham mithlain. Itu tingkatan gunnah yang paling sempurna, ya, yang mana tingkatan yang kedua kemudian diikuti oleh tingkatan kedua. Yang kedua ini adalah tingkatan kamilah, yang sempurna, ya, di mana diantaranya adalah pada tingkatan ini itu adalah bacaan ikhfa, ya, bacaan ikhfa yang biasa kita kenal dengan bacaan yang samar, yang menyerupai dengan ejaan ang pada perkataan kita sehari-hari, ya, al-insan. Termasuk juga pada bagian tingkatan yang sempurna ini adalah iqlab, ya, dan ikhfa syafawi. Dan ikhfa ini tadi ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi, ini adalah tingkatan yang kedua yang sempurna, yang mana tingkatan pertama dan yang kedua ini adalah tingkatan gunnah yang dia memiliki tambahan gunnah. Harus ditahan, tidak boleh terburu-buru ketika membaca ataupun menyempurnakan sifat gunnah pada hukum-hukum ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang kurang, yang terdapat pada bacaan izhar, ya, sami'un alim an'amta, ya, hanya kita menunaikan, ya, huruf nun atau mim sukun secara sifat aslinya saja, ya, yang mana dia masuk ke dalam hidung ataupun rongga hidung, atau yang dikenal dalam makhraj itu adalah al-khaysyum, ya. Sempurnakan sifat aslinya saja tanpa mengurangi tanpa menambahkan kadar gunnah. Kemudian yang paling terakhir, yang paling sedikit itu adalah yang dimiliki oleh huruf nun dan mim yang berharokat, ya, dimana ketika berharokat itu sudah ada percampuran makhraj, ya, yang mana bukan hanya gunnah di situ makhrajnya atau al-khaysyum, tapi juga sudah bercampur dengan harokat, yang mana harokat itu pun memiliki makhraj, yang makhrajnya itu adalah di al-jauf. Jadi kadar gunnahnya sangat sedikit sekali pada bagian mim dan nun yang berharokat ini. Baik, sebelum kita
memulai dan melanjutkan ya materi kita pada sore hari ini, maka kita latihan terlebih dahulu ya. Kita membaca surat Az-Zalzalah. Sudah sebelumnya kita baca, namun ya inilah ya agar faidah ya daripada latihan, walaupun sudah kita baca berulang kali ya, ketika kita terus melatih ya dengan fokus, maka insya Allah akan memberikan faidah yang baru ya, dan terus memberikan kemudahan kita bisa membacanya dengan lebih baik lagi. Ya, di sini juga di bacaan surat Al-Zalzalah ini juga ya banyak bacaan-bacaan yang berkaitan dengan gunnah yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan lagi huruf ha-nya, dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hubungkan dengan pembelajaran gunnah sebelumnya ya, di bacaan basmalah. Di sini ada beberapa huruf nun dan mim ya yang berharokat ya, berharokat. Bismi, di situ ada huruf mim berharokat kasroh. Bismillahirrahman, di situ ada mim berharokat fathah. Rahmani, kemudian ni berharokat kasroh ya, kemudian rahim. Nah, di situ terakhir ada huruf mim disukunkan ya jika waqaf pada bacaan tersebut. Ya, namun yang ingin sekali lagi ya, ketika huruf nun atau mim dalam keadaan berharokat, maka tidak sepenuhnya huruf mim dan nun tersebut dikeluarkan suaranya dari al-khayshum. Tidak sepenuhnya ketika mengucapkan huruf mim dalam keadaan berharokat dari al-khayshum atau dari hidung, dari pangkal hidung. Terlebih lagi ketika ada mad pada huruf nun dan mim, maka mad tersebut tidak boleh dikeluarkan dari hidung ya, harus dikeluarkan dari mad itu dari al-jauf ya. Ya, sebagaimana perkataan yang sudah kita pelajari dari perkataan al-Imam Ibnu Al-Jazari, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi ya. Huruf yang keluar dari al-jauf, rongga yang meliputi dari tenggorokan sampai ke mulut, itu adalah huruf mad. Maka ketika huruf mad ini bersatu dengan huruf nun dan mim, maka madnya tidak boleh masuk ke dalam hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di sini ketika mad pada huruf mim bisa dicek, bisa dites ya, kalau masih masuk ke dalam hidung suara kita, maka belum sempurna bacaannya. Ya, harus dikeluarkan dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus dikeluarkan. Hanya sedikit saja anqos, tingkatan masuk ke dalam gunnah ataupun masuk ke dalam hidungnya hanya sedikit saja. Baik, itu nanti bisa terus dilatih
Ya, cara mengetahuinya salah satunya adalah dengan menutup hidung. Kalau masih masuk ke dalam hidung suaranya berarti masih belum sempurna makhraj al-jauf pada huruf gunnahnya. Baik, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulangi, sempurnakan harokat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-ardu. Al-ardu. Huruf dod dari samping ya, gigi geraham nempel dengan bagian sisi lidah kita. Ardu, coba. Ardu. Idza zulzilatil ardu. Idza zulzilatil ardu. Nah, kita sempurnakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa huruf kho dibaca tafkhim ya, dibaca tafkhim tebal karena huruf kho kemudian sebelumnya berharokat fathah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. 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 Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Di sini ada bacaan ikhfa ya, nun bertemu dengan huruf sin, salah satu huruf ikhfa. Ikhfa ada di bagian keberapa tadi? Tingkatan yang akmal, kamil, nakis atau anqos? Tingkatan yang kamil, yang sempurna. Tingkatan yang kedua atau ya termasuk salah satu yang tingkatan yang harus ada tambahan gunnah ya. Maka harus ditahan. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Nah, setelah ikhfa itu ada huruf nun dengan harokat dhammah ya, itu bagian yang anqos ya, di mana huruf nun ya dengan tingkatan yang paling rendah, paling sedikit masuk ke dalam hidungnya ya. Nu ya, hanya hanya sedikit saja. Dan pembahasan gunnah ini sekali lagi ya, gunnah ataupun yang dengung ya hanya berkaitan dengan huruf nun dan mim ya, atau huruf yang memang memiliki keterkaitan dengan sifat nun dan mim. Sekali lagi, wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu
ada ma lagi ya, setelah nu ada ma di situ berharokat ya, sekali lagi berharokat, maka tingkatan yang paling rendah. Dan pada madnya ma, pada bacaan mad pada huruf ma tidak boleh masuk ke hidung. Malaha. Coba lagi, malaha. Harus terasa perpindahan makhrajnya dari hidung ke al-jauf. Malaha. Kalau kita rasakan misalkan masih dari awal sampai terakhirnya masih di hidung, berarti masih belum sempurna, masih semuanya dimasukkan ke dalam hidung, masih digunakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huruf kha di situ tebal lagi ya. Yauma idzin, ma ada ma sangat sedikit sekali tingkatan gunnahnya. Kemudian yauma idzin. Nah, di sini ikhfa masuk di bagian gunnah yang memiliki tingkat kamilah ya. Yauma idzin tuhadditsu kemudian huruf kha-nya dibaca tebal ya. Kita ulangi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Nah, di sini ada tingkatan gunnah yang paling sempurna, akmal ya, yaitu pada nun bertasydid ya, atau pada hukum yang memang kita kenal betul-betul dengan nama gunnah. Bi anna ya. Bi anna rabbaka auha. Nah, di sini bedakan ya, sempurna ha dengan ha ya, dari tengah tenggorokan ke aqsal halqi, ke bagian pangkal tenggorokan. Auha laha. Bi anna rabbaka auha laha. Bi anna rabbaka awhalaha. Sekali lagi, awhalaha. Awhalaha. Belum begitu terasa haknya. Awhalaha. Awhalaha. Nah, baik. Lanjut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Baik, biasanya ketika ada ayat-ayat yang banyak gunnahnya, ya itu juga menghabiskan nafas. Makanya harus pengaturan nafasnya harus betul-betul dikontrol. Yauma, di sini ada beberapa gunnah ya, ada ya yauma idziyah ya, itu di situ ada idgham ya, ada idgham bi gunnah, kemudian yasdurun nasu ya, yang secara berurutan masuk di kamil, kemudian di akmal ya, yang keduanya masuk ke dalam gunnah far'i ya, gunnah yang memiliki mikdar ataupun tambahan kadar gunnahnya. Adapun yang ashtatali ya, di sini gunnah juga ya, karena melebur suara tanwin ke huruf lam ya, namun ya tidak disertai dengan gunnah bi ghairi
gunnah. Ashtatan liyuraw a'malahum. Langsung ya. Baik, silahkan diikuti lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Oke, latih tafasyi'nya. Ashtatan. أشتاتا Ke depan suaranya ashtatan. أشتاتا Ashtatan liyuraw a'malahum. أشتاتا ليروا أعمالهم. Oke, sempurnakan lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kurang ditambah kadar gunahnya famaya ya. Di sini juga ada beberapa yang perlu diperhatikan dari pembahasan tentang guna. Famaya mal mithqala dzarratin. Nah, di sini idhar ya. Maka idhar masuk di tingkatan gunnah yang naqis ya. Dia hanya ditunaikan sifat asli gunnahnya saja. Dzarratin ya. Seperti ada nun sukun di situ. Dzarratin khairai. Di sini ditahan lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ulangi. ومن ya, huruf ainnya ya disempurnakan di bagian tengah tenggorokan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi alhamdulillah ya, di latihan di surat Az-Zalzalah ini terdapat seluruh tingkatan ya dalam pembahasan kita sebelumnya tentang gunnah ya. Ada yang akmal ya, dari gunnahnya ada, kemudian ada tingkatan yang di bawahnya lagi kamil ya, itu diantaranya adalah bacaan ikhfa ya, kemudian di bawahnya lagi nun sukun dan mim sukunnya juga sudah ada tadi ya, dan yang terakhir paling sedikit sekali adalah di pada bacaan mim dan nun yang berharokat ya. Maka sekali lagi terutama ya ketika pembahasan mim dan nun berharokat, karena di situ ada perpindahan makhraj
dari makhraj gunnah ya ke makhraj al-jauf. Ya, maka ketika al-jauf lebih-lebih kalau misalkan di situ ada mad ya, maka harus dibersihkan suara kita ya, tidak lagi di pangkal hidung tapi pindah ke al-jauf. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selanjutnya kita akan sedikit ataupun ya akan melanjutkan masih satu rangkaian dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya ya, di mana insyaallah juga ini masih termasuk dalam susunan ataupun ya masih bab lanjutan daripada manzumah Al-Jazariyah ya, bab Muqaddimah Al-Jazariyah yang sudah kita pelajari sebelumnya pada bab makhraj dan sifat-sifat huruf ya. Yang kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari sendiri ya, setelah menyampaikan di Muqaddimah Al-Jazariyahnya ya apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran, yaitu adalah makharijul hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kemudian yang selanjutnya beliau rahimahullahu taala melanjutkan dengan muharririt tajwidi wal mawaqifi ya, ilmu ya ataupun pengetahuan yang harus dipelajari oleh para pembaca Al-Quran ya, setelah makharijul huruf kemudian dilanjutkan dengan sifat-sifat huruf, maka dilanjutkan lagi dengan muharririt tajwidi, yaitu dengan hukum-hukum terkait ilmu tajwid. Maka Al-Imam Ibnu Al-Jazari sendiri ya, setelah beliau menyelesaikan bait-bait penjelasannya tentang sifatul huruf, maka di bab selanjutnya itu lanjut dengan bab tajwid ya. Dan insyaallah pada sore hari ini sedikit kita akan membahas tentang kitab ataupun tentang pembahasan ini yang kami ya mengambil dari beberapa rujukan ya, di antaranya adalah di Syarah Al-Jazariyah Fathur Rabbil Bariyah ya, di karya Syekh Sofhat Mahmud Salim yang sebelumnya sering kita nukil juga. Kemudian di buku Syarah Muqaddimah Al-Jazariyah juga ya, ini karya Ustadz Rendi Rustandi hafizahullahu taala ya, dan dari beberapa rujukan lainnya insyaallah taala sedikit-sedikit kita bahas ya, masih dalam pembahasan ilmu tajwid di mana sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu bait-bait daripada bab tajwid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazariyah dalam muqaddimahnya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu ya, atau wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati ya, dan seterusnya ya. Ada beberapa bait dalam pembahasan ilmu tajwid ini yang beliau cukup ringkas merangkumnya, namun syarah dan penjelasannya tentu luas ya, yang juga telah dijelaskan oleh para ulama ilmu tajwid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ya Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya, terutama di bait yang pertama beliau sebutkan ya, kita bacakan lagi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu ya. Maka Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala
di sini menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum-hukum tajwid, ya, baik itu secara hukumnya, ya, ataupun definisi daripada ilmu tajwid itu sendiri. Secara ringkas beliau telah menyebutkan dalam baitnya yang banyak dipelajari oleh kaum muslimin ini. Ya, di mana kata beliau, ya, dan di sini juga termasuk beliau, ya, rahimahullahu taala, bagaimana menjelaskan bagaimana bahaya ataupun ancaman bagi orang yang tidak menerapkan, ya, atau enggan dalam memperbaiki dan mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, ya, dan mengambil bit tajwidi, ilmu tajwid, ya, hatmun, ya, mengambil ilmu tajwid, hatmun itu adalah sebuah keharusan, ya, sebuah keharusan, lazimu, ya, dan juga sebuah atau sesuatu yang bersifat wajib, ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, ya, hatmun lazimu ini sebetulnya masih satu makna, sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang menunjukkan pengulangan ini kemudian wajib mutaakkad, ya, yang mana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, maka di sini adalah wal akhdhu, mengambil. Apa maksudnya mengambil daripada ilmu tajwid? Ya, mengambil daripada ilmu tajwid itu maksudnya adalah menerapkan, ya, menerapkan ilmu tajwid, menggunakan ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, itu adalah hatmun, sebuah keharusan, lazimun, yang juga sesuatu yang memiliki sifat wajib, ya. Ini bagaimana beliau menjelaskan pentingnya menggunakan ataupun mempelajari ilmu tajwid. Yang kemudian, ya, pada masih di bait yang pertama ini beliau melanjutkan sebaliknya, ya, bahaya ataupun ancaman bagi seseorang yang enggan, ya, daripada belajar ilmu tajwid dan enggan daripada memperbaiki bacaan Al-Qur'annya yang keliru dari bacaan yang sebetulnya. Apa kata beliau? Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, ya, atau di dalam riwayat yang lain, ya, ada lafaz yang berbeda dengan diganti yusahhihil dengan yujawwidil, ya, ada di dalam riwayat yang lain adalah man lam yujawwidil Qur'ana athimu, ya, yang memiliki makna kurang lebih sama, siapa yang tidak berusaha ya, untuk memperbaiki, ya, untuk membenarkan bacaan Al-Qur'annya, athimu, maka dia terancam berdosa, ya, terancam berdosa. Dan tentu banyak juga penjelasan-penjelasan daripada para ulama tentang hukum ini, dan harus ada hal-hal yang kita fahami juga, ya, bagaimana yang kemudian dibilang ataupun disebut ataupun dikategorikan berdosa, ya, dan mana yang dikategorikan yang tidak berdosa. Yang kemudian ini juga nanti ada istilah yang kita akan kenali, ya, di mana para ulama tajwid, ya, itu biasanya ketika menjelaskan tentang wajib itu maka ada wajib di ada dua bagian, ada dua macam wajib, ya, ada wajib syar'i, ada wajib sina'i, ya. Wajib syar'i itu adalah wajib yang sebagaimana yang kita kenal, ya, wajib yang ketika kita meninggalkannya itu berdosa, ya. Adapun wajib sina'i, ya, itu adalah wajib yang memang diistilahkan oleh para ulama tajwid, ya, diistilahkan oleh para ulama tajwid yang biasanya hanya bersifat anjuran saja. Maka ini jadi ini juga akan memperjelas,
ya bagaimana kategori yang memang bacaan Al-Qur'an itu jika salah itu dosa dan yang jika salah itu tidak berdosa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya di dalam bait yang tadi kita sebutkan, ya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari tadi menyebutkan malam yusahhihil Qur'ana athimu, atau malam yujawwidil Qur'ana athimu, ya. Siapa saja yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya, dan dia tahu bahwa bacaannya itu salah, ya, dia tahu, dia mungkin tahu karena ada yang memberitahu bahwa bacaannya itu salah, tapi kemudian dia enggan, ya, untuk membenarkan bacaannya, dia enggan untuk mencari guru, dia enggan untuk belajar memperbaiki, maka dia, sekali lagi, Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan, ya, menyampaikan athimu, ya, terancam berdosa. Kemudian di bait yang selanjutnya, kenapa kemudian menerapkan, ya, menggunakan tajwid itu wajib dan terancam berdosa bagi orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Karena kata beliau, li'annahu bihil ilahu anzala. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, karena sesungguhnya, ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan tajwid, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu bihi, dengan tajwid, al-ilahu anzala, Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ataupun wajib digunakan, dipraktekkan ketika membaca Al-Quran? Ya karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dengan tajwidnya, ya. Artinya bukan sesuatu yang diada-adakan, ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang memang langsung bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahakadha, dan kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala melanjutkan wahakadha minhu ilaina wasala, wahakadha minhu ilaina wasala, ya. Dan demikianlah, ya, begitu juga Al-Quran itu sampai kepada kita, ya, sampai saat ini kepada kita semuanya itu adalah masih dengan tajwid, ya. Setelah berabad-abad setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai saat ini kita hidup, maka Al-Qur'an pun masih terus bersambung, masih terus dipelajari, ya, dan diajarkan dengan tajwidnya, ya. Dan ini merupakan bahkan, ya, ini juga merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji bahwa Allah lah yang akan menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an ini, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaga Al-Qur'an tersebut, ya. Maka inilah kemudian landasan kenapa Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa mengambil, ya, menggunakan tajwid, mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu adalah wajib, ya, karena sekali lagi Al-Quran diturunkan dengan tajwid, bahkan sampai kepada kita saat ini pun itu adalah dengan tajwid, diajarkan, dipelajari, diambil bacaannya adalah dengan ilmu tajwid, ya. Tentunya, ya, dengan perantara para masyayikh, ya, dengan perantara para ulama yang bersambung sanadnya, bacaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, di dalam bait selanjutnya wa huwa aidan hilyatut
wati wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala juga kemudian menyebutkan fungsi lain daripada tajwid itu sendiri. Ya, di mana kata beliau tajwid itu juga memiliki fungsi hilyatut tilawati, hilyah, penghias, ya. Penghias daripada apa? Hilyatut tilawati, penghias daripada tilawah, penghias daripada bacaan, ya. Kalau kita simak bacaan yang benar-benar dengan tajwid, dengan bacaan yang tidak menggunakan tajwid, ya akan berbeda. Ya akan berbeda kita mendengarnya, ya. Maka lebih indah ya dari bacaan orang-orang yang menggunakan ya ataupun menyempurnakan bacaan tajwidnya. Wazinatul adai wal qiraati, ya, dan juga sebagai pengindah, ya, sesuatu yang indah, zinah, perhiasan, ya, al ada wal qiraati, ya, ada dan qiraah. Nah, di sini Al Imam Ibnu Al Jazari itu menggunakan 3 istilah yang berbeda, ya, tilawah, al ada, kemudian al qiraah, yang sebetulnya dari segi makna itu hampir mirip, ya, masih dalam bacaan Al-Quran sendiri, walaupun ketiganya memiliki perbedaan, ya. Para ulama pun membahas, ya, at-tilawah itu memiliki makna, ya, perbedaan daripada tadi, ya, at-tilawah, al-ada dan al-qiraah yang di sini disinggung disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, al-tilawah yaitu para ulama menyebutnya dengan membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur, ya. Membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur. Kemudian al-ada itu adalah membaca Al-Quran dengan talaki, yaitu kita mengambil bacaan dari seorang guru. Kita membacakan Al-Quran di depan seorang guru, ya, untuk dikoreksi, dibetulkan bacaannya, maka itu adalah al-ada. Termasuk ketika kita membacakannya lagi kepada seorang murid, ya, itu namanya al-ada. Ya, kalau tilawah itu ya kita baca sendiri disertai dengan tartil dan tadabbur. Adapun qiraah, ya, al-qiraah itu adalah membaca Al-Qur'an secara umum. Itu perbedaan at-tilawah, al-ada dan al-qiraah yang sebetulnya masih bersangkutan dengan bacaan Al-Qur'an, yang mana tajwid itu memiliki fungsi lain, yaitu adalah hilyah dan al-zinah, ya, yaitu penghias, pengindah daripada bacaan Al-Quran itu itu sendiri. Jadi, ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari bait yang sudah kita pelajari ini, ya, mungkin insyaallah sedikit terlebih dahulu, nanti insyaallah kita sambung lagi, ya, yang mana inti daripada, ya, poin daripada bab tajwid yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala sendiri itu adalah bagaimana pentingnya atau wajibnya seseorang menggunakan tajwid, ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, dan juga bagaimana bahayanya jika seseorang membaca Al-Qur'an tanpa disertai dengan tajwid, apalagi, ya, jika dia tahu bahwa bacaannya itu salah, ya. Dan tentunya ada rinciannya lagi, ya, ada rinciannya lagi. Bagaimana yang wajib, ya, bagaimana yang kemudian bentuknya anjuran. Ya, maka di sini, ya, disebutkan, ya, mempelajari ilmu yang yarhamukallah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa wajib dalam syariat, ya, dalam agama itu memiliki 2 jenis, ya. Ada yang wajibnya atau fardunya fardu ain, ya, ada yang fardu kifayah, ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Dan di sini disebutkan, ya, ta'allumuhu, ya, mempelajarinya, ya, mempelajari kaidah-kaidahnya, ya, itu adalah yang memiliki hukum fardu kifayah.
Artinya jika ada sebagian orang sekelompok kaum muslimin yang sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu qaidah-qaidah ilmu tajwid, maka yang lainnya saqatal itsm anil baqin, ya, terbebas dari dosa. Ya, amal amalu bihi, ya, adapun mengamalkan, ya, wa tatbiq, ya, dan mengaplikasikan qaidah-qaidah dari ilmu tajwid itu sendiri, ya, itu adalah fahuwa fardu ain, ya, dan ini adalah fardu ain. Ya, kalau fardu ain jelas, ya, maka ketika ditinggalkan itu berdosa. Ya, namun ya sekali lagi untuk memudahkan memahami, memperjelas, ya, hukum penerapan tajwid itu sendiri dalam bacaan Al-Qur'an, ya, kita harus mengenal dulu kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena kalau kita belum mengenal, belum mengetahui kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an, itu kita tidak bisa mengetahui mana yang masuk kategori dosa, ya, mana yang masuk kategori tidak berdosa. Ya, maka harus juga kita mengetahui tadi kesalahan-kesalahan dalam membaca ataupun ketika membaca Al-Qur'an. Insyaallah ta'ala, ya, kita akan melanjutkan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya, ya, lanjut pembahasan tentang lahan, ya, yang para ulama menamakannya, mengistilahkannya dengan lahan, ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini untuk memperjelas, ya, apa yang Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala katakan, bahwa orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu terancam berdosa. Maka ini harus kita klasifikasikan, ya, harus kita jelaskan, ya, karena ada beberapa kesalahan yang memang, ya, nanti itu pun masuk ke dalam perincian hukum daripada para ulama ilmu tajwid, apakah berdosa atau tidak. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.